Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang semoga diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia, rahmatnya, bahkan umur yang panjang kepada kita, serta Allah sehatkan kita hingga bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu masih berkaitan dengan sholat, terkhusus wajibatus sholat, kewajiban-kewajiban yang ada di dalam sholat. Yang pertama kemarin kita sudah jelaskan, yaitu doaul istiftah, doa iftitah. Maka itu diantara kewajiban yang ada di dalam sholat. Sekalipun kita singgung kemarin, ada sebagian ahli ilmu, ulama yang berpandangan bahwasanya doa iftitah hukumnya tidak sampai menjadi wajib, yaitu hanyalah sunnah. Namun perkara ini perkara yang wasi', perkara yang luas, perkara yang lapang. Mana yang menenangkan hati kita, silahkan diambil. Baik, kata Syekh hafizahullah ta'ala, yani Syekh Abu Malik Sayyid Salim Kamal Sayyid Salim hafizahullah ta'ala, min siyagil istiftah, di antara sighah atau bentuk lafaz daripada lafaz doa iftitah. Jadi enggak satu lafaznya Ibu ya, ada beberapa lafaz. Qad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iddatu siyagin, beberapa doa atau beberapa lafaz li du'ail istiftah, bagi doa iftitah. Minha, diantaranya Ibu, diantaranya yang pertama doa iftitah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bisalji wal ma'i wal barad. Dalam riwayat yang lain bil ma'i wasalji wal barad. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian Al-Imam Muslim. Lafaz yang kedua Ibu, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nah, adapun lafaz ini yaitu dikeluarkan oleh Abu Dawud,
Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Yang ketiga Ibu cukup panjang, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduk. Zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khabaru kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik wa ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu lafaz yang ketiga diriwayatkan fi riwayah wa ana awwalul muslimin. Dan tidak ada masalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hada, dalam masalah ini. Naam. Kemudian yang kedua Ibu, di antara wajib salat setelah doa iftitah yang kedua yaitu al-isti'adatu indal qiraah. Isti'adah mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lafaz yang paling pendek, nanti akan ada beberapa lafaz yang lain. Indal qiraah, ketika qiraah. Wahia wajibatun, dan ini hukumnya wajib. Indal ibtida, ketika memulai bacaan. Ittifaqan, sesuai dengan kesepakatan para ulama. Wajib ketika di awal. Yani sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, kita bismillah. Sebelum bismillah, kita a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini hukumnya di awal kali, yakni pada rakaat pertama, ini hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Waqtulifa fi wujubiha fi kulli rak'atin. Adapun apakah juga wajib setiap rakaat, ini diperselisihkan oleh para ulama. Akan tetapi rakaat pertama sepakat hukumnya wajib. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza qara'tal qur'ana, maka apabila engkau membaca Al-Quran, fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan ar-rajim. Dalam surah An-Nahl ayat 98. Fafil ayati, dalam ayat ini Ibu, amrun, perintah. Fasta'id billah, hendaklah Anda meminta perlindungan kepada Allah. Isti'adah, meminta perlindungan. Ta'awud, diperintah. Wa haqiqatul amril wujubu, dan hakikat perintah itu hukumnya apa Ibu? Wajib. Perintah hukumnya wajib.
Itu asal. Gak boleh kita katakan mungkin perintahnya ini sunnah kecuali ada dalil yang memalingkan dari hukum asalnya. Alasan yang kedua, wali annal isti'adata tadra'u syarra syaitan. Isti'adah, ta'awud itu akan menolak atau menghindarkan dari keburukan syaitan. Wajib nggak kita menjauhi dan berlindung dari gangguan syaitan itu? Boleh atau sunnah atau wajib? Wajib kita meninggalkan daripada gangguan syaitan. Wa ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka itu pun wajib. Maka hukumnya ta'awud adalah wajib. Pertanyaannya Ibu, ta'awudnya dibaca jahar atau sir? Dibaca sir. Al-aslu fil isti'adati, asalnya ketika ta'awud itu al-israru biha, dibaca dengan sir, israr. Fa'innahu, kenapa kok dibaca sir enggak jahar? Fa'innahu lam yunqal, karena tidak dinukil, tidak disebutkan, tidak dikabarkan an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara biha, membaca ta'awud dengan jahar, enggak. Wala an khulafaihi rasyidin, tidak juga dinukil dari para khalifah ar-rasyidin setelahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Tidak dinukil annahum dawamu ala jahri biha, tidak dinukil mereka senantiasa membaca ta'awud dengan jahar, enggak. Wa innama qad yajharu bihal imam, hanya saja terkadang imam membaca jahar, ahyanan, kadang-kadang. Tujuannya apa Ibu? Li ta'limin nas, untuk ngajarin manusia, ngajarin makmum. Kalau ada ta'awud, mirip-mirip dengan bismillah, asalnya dibaca sir, tapi kadang-kadang butuh dijaharkan. Tujuannya apa? Min babit ta'lim, dalam rangka ngajarin bahwasanya kita itu ta'awud, kita itu bismillah. Karena sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwasanya ada sebagian kaum yang ketika imamnya nggak pernah dia dengar baca bismillah, dalam artian bacaannya sir, dia bilang kalau imam ini itu dia nggak bismillah. Bukan nggak bismillah, nggak dijaharkan, itu yang lebih tepat. Nah, dan memang itu yang benar. Cuma kadang-kadang butuh dalam rangka ngajarin orang, manusia, memberitahu mereka. Kemudian yushra'ul isti'adatu, disyariatkan ta'awud bi ihda as-siyagil atiyati, dengan salah satu dari lafaz berikut ini. Yang pertama Ibu, yang masyhur, yang terkenal, yaitu dan paling pendek, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup? Iya, itu boleh seperti itu. Atau mau yang panjang dikit, a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ada tambahannya as-sami'il 'alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari syaitan ar-rajim.
Atau yang ketiga yang lebih panjang daripada itu, a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi atau wa nafthihi. Nah, datang hadisnya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam isti'adah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'awud dengan doa ini di dalam salatnya. Sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Qala Ibnu Qudamah fil Mughni, berkata Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, Ibnu Qudamah, wa hadza kulluhu wasi', dan semua lafaz-lafaz ini ibu wasi', luas, lapang. Wa kaifa masta'ada fahasan, maka bagaimanapun dia meminta perlindungan, ta'awud kepada Allah dengan sigoh atau lafaz-lafaz yang disebutkan tadi, maka itu semuanya bagus. Itu semuanya bagus. Nah, yang keberapa ibu? Yang ketiga dari wajib sholat, yaitu pertanyaannya ibu, Al-Fatihah enggak ya? Baca Al-Fatihah kan? Iya apa enggak bu? Enggak, karena baca Al-Fatihah apa? Apa ibu? Sunnah apa mubah? Rukun, maka tidak masuk di sini. Yang ketiga at-ta'minu, at-ta'min, ucapan amin ba'dal fatihati, setelah membaca al-fatihah. Jadi yang wajib adalah ta'min, ucapan amin setelah membaca al-fatihah. Dalilnya liqaulin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ammana al-imamu, apabila imam sudah mengucapkan amin, fa aminu, maka ucapkan juga amin. Menunjukkan ibu, boleh enggak kita duluan ngucapin amin sebelum imam? Tidak boleh. Nanti kalau imam sudah mulai baru kita amin juga. Nah, jangan juga nunggu selesai imam amin, baru kita mulai. Enggak. Ketika dia sudah memulai amin, kita juga langsung memulainya, mengikuti imam. Yang penting jangan mendahului imam. Jangan dahului imam, karena hadisnya demikian. Apabila imam mengucapkan amin, fa'aminu, maka ucapkan pula amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah, karena barang siapa yang menyamai atau bersamaan ucapan aminnya dengan aminnya malaikat. Kapan malaikat mengucapkan amin ibu? Ketika imam juga sudah mengucapkan apa? Amin. Maka dia juga malaikat mengucapkan amin. Maka kita disuruh mengucapkan ketika imam sudah mulai, kita langsung mulai juga, agar supaya ucapan amin kita bertepatan, berbarengan dengan ucapan amin para malaikat. Siapa yang aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni baginya dosa yang telah lalu. Subhanallah, diampuni dosanya yang telah lalu, penggugur dosa itu. Nah, wa ta'minu wajibun, dan amin ini hukumnya wajib. Bagi siapa ibu? Imam kah?
atau makmumkah atau hanya untuk sholat sendiri? Siapa ibu yang wajib? Imam aja kah? Atau makmum justru makmum aja? Imam demikian, makmum demikian, al-munfarid mutlaqan, demikian orang yang sholat sendiri secara mutlak. Semuanya wajib mengucapkan amin. Pertanyaannya ibu, jahar apa sir baca aminnya? Ya, betul. Sholat duhur nanti teriak amin. Nah, makanya jahran fil jahriyah, dijaharkan kalau sholat jahriyah, wasirran fis sirriyah, dibaca sir kalau sholat sir. Nah, itu yang lebih tepat. Barakallahu fiik. Kemudian yang keempat, kewajiban di dalam sholat, yaitu takbiratul intiqali. Takbirat intiqal, takbir intiqal. Apa itu takbir intiqal? Yaitu takbir Allahu Akbar yang dilakukan seseorang tatkala berpindah dari satu gerakan kepada gerakan berikutnya. Contohnya, kita akan ruku, maka kita bertakbir Allahu Akbar, kemudian ruku, ini namanya takbir intiqal. Kapan kita membacanya? Ketika hendak atau mulai bergerak. Allahu Akbar. Demikian. Jangan takbirnya ketika sudah ruku. Salah. Yang ada ketika sudah ruku, berhenti sudah, di situ baca doa, bukan takbir. Jadi takbir dilakukan ketika memulai gerakan. Nah, dan bagi imam lebih baiknya dia agak mulai sedikit gerakannya baru mulai takbir agar tidak didahului oleh makmum. Yang kelima ibu, yang wajib di dalam sholat kita yaitu qaulu sami'allahu liman hamidah, ucapan sami'allahu liman hamidah. Dalilnya li amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a salatuhu, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salatnya tidak benar. Bidzalika, masalah ini memerintahkan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu, sesungguhnya la tatimmu salatun, tidak sempurna salat, li ahadin minan nas, bagi seorang pun dari kalangan manusia, hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu, fayadul wudu'a, yakni mawadi'ahu, kemudian dia meletakkan wudu pada anggota wudunya, yakni berwudu dengan sempurna, summa yukabbiru, kemudian takbir, yakni takbiratul ihram, wa yahmadullaha azza wa jalla wa yusni alaih, kemudian memuji Allah dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin dijadikan oleh sebagian ulama bahwasanya ini adalah doa iftitah. Wa yaqra'u bima syaa minal Qur'an, kemudian dia membaca apa yang dia inginkan dari Al-Qur'an. Summa yaqul, kemudian berkata, mengucapkan Allahu Akbar, takbir intiqal, summa yarka'u, sampai dia kemudian dia ruku', hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai seluruh persendiannya atau persendiannya tatma'innah, tenang, yakni berhenti pada posisinya, enggak lagi
gerak. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah. Kemudian dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Di sini Ibu syahidnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'ima, sampai dia itu benar-benar lurus berdirinya. Summa yaqul, kemudian mengucapkan lagi Allahu Akbar, takbir intiqal. Summa yasjudu hatta tatma'inna mafasiluhu, yaitu takbir untuk sujud. Kemudian dia sujud sampai seluruh persendiannya tenang, yakni berhenti di tempat sujudnya. Summa yaqul Allahu Akbar, kemudian dia mengucapkan lagi Allahu Akbar. Wa yarfa'u ra'sahu, dia angkat kepalanya dari sujud hatta yastawiya qa'idan, sampai benar-benar duduk sempurna. Summa yaqul, kemudian mengucapkan lagi Allahu Akbar. Summa yasjudu, kemudian sujud, yakni sujud yang kedua, hatta tatma'inna mafasiluhu, sampai seluruh persendiannya tenang. Summa yarfa'u ra'sahu fayukabbir, kemudian dia mengangkat kepalanya dan bertakbir, maka selesailah satu rakaat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza fa'ala dzalika, maka apabila seseorang melakukan hal ini, faqad tammat sholatuhu, sungguh telah sempurna salatnya. Sungguh telah sempurna salatnya. Nah, kemudian yang keenam Ibu, perkara yang wajib di dalam salat, yaitu qaulu, ucapan Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Dalam riwayat yang lain Rabbana wa lakal hamdu, ada wawunya, tambahan wawu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qala al-imamu, apabila imam telah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah Anda wahai makmum, Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Dan riwayat yang lain rabbana lakal hamdu. Nah, namun imam juga mengucapkan Ibu, imam juga mengucapkan daripada rabbana lakal hamdu, demikian makmum juga mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Nah, yang keberapa Ibu? Yang ketujuh, yaitu kira-kira apa Ibu? Ustaz Tena ada bukunya. Yang ketujuh, at-tasyahudul awal. Apa Ibu? Tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu hukumnya wajib. Maka nggak perlu sekiranya kita lupa ketinggalan tahiyat atau tasyahud pertamanya ini, maka sholatnya tidak dianggap batal rakaat yang ditinggalkan tasyahud awalnya tersebut. Cukup nanti di akhir ditutup dengan sujud sahwi sebagaimana yang pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah meninggalkan tasyahud awal, lupa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, apa dalilnya kalau tasyahud awal adalah wajib salat? Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qa'adtum, apabila kalian duduk, fi kulli rak'ataini, di setiap 2 rakaat. Kalau sudah 2 rakaat kita duduk, namanya apa Ibu? Tasyahud awal.
Fakulu, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah, dan seterusnya. Ini doa tasyahud. Wa qad amara al-musi'a salatuhu faqal. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang yang sholatnya tidak bagus. Kata beliau alaihi salatu wassalam, fa idza jalasta, maka apabila engkau duduk, fi wasati sholat, di tengah sholat, 2 rakaat, berarti tengah sholat. Fatma'inna, maka tumakninahlah, tenang, tumaknina. Waftarish fakhidakal yusra, dan hamparkan paha kirimu. Summa tasyahhad, kemudian tasyahudlah, yakni duduk iftirash. Duduk iftirash. 6. Kemudian yang terakhir Ibu, yaitu yang ke-8, dan ini yang akhir dari wajib salat, yaitu at-tasbihu fir ruku'i was sujud. Tasbih, memuji Allah, fir ruku', ketika ruku', demikian sujud, subhanallah. Kalau ruku subhana rabbiyal azim, kalau sujud apa Ibu? Subhana rabbiyal a'la. Li hadithi Uqbah ibni Amirin qal, dalilnya berdasarkan hadisnya Uqbah bin Amir. Dia berkata, lamma nazalat, tatkala turun ayat Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bismi rabbikal azim. Surat apa ini? Fasabbih bismi rabbikal azim. Dalam surat di akhir surat. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat yang mulia Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, kata sahabat Uqbah bin Amir, ij'aluha, jadikan ayat ini fi ruku'ikum, ketika kalian ruku', sehingga kalau kita ruku' subhana rabbiyal azim. Falamma nazalat, dan tatkala turun ayat Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Surat apa Ibu? 6. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha, jadikan ayat ini dibaca fi sujudikum, ketika kalian sujud, sehingga jikalau kita sujud, kita membaca subhana rabbiyal a'la. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad. 6. Wa hadzal amru lil ijab. Dan perintah ini perintah wajib. Kenapa? Lijtima'i amrillahi wa amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena bertemu antara perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya turun, fasabbih bismi rabbikal azim. Yang satunya sabbihisma rabbikal a'la, perintah Allah. Kemudian Rasulullah memerintahkannya, maka bertemulah dua perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wa wurudihi min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dalil berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbuatan ini, maka sempurnalah ini hukumnya wajib. Wa yata'ayyadul wujubu aidan biqauli sallallahu alaihi wasallam, ditambah lagi yang menguatkan wajibnya Ibu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah, wa inni nuhitu, sesungguhnya aku dilarang oleh Allah, an aqra al-Quran, untuk membaca Al-Quran raki'ah, dalam keadaan ruku au sajidan, atau kondisi sujud. Makanya jikalau kita sholat kondisi ruku dan sujud, tidak boleh membaca ayat Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ammar ruku'u fa'azzimu fihi Rabba azza wajalla. Adapun jikalau kondisi ruku, maka agungkan Allah azza wajalla di dalamnya. Makanya subhana rabbiyal azim, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala al-azim, yang maha agungkan. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun jikalau sujud, maka bersungguh-sungguhlah ketika berdoa. Faqaminun ayyustajabalakum, karena pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa kalian tersebut. Maka diperbanyak doanya Ibu. Wa an Hudzaifah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza raka'a, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ketika beliau ruku, subhana rabbiyal azim salasa marratin, 3 kali. Dan ini sunnah Ibu, yang wajib berapa kali Ibu? Sekali. Kadar wajib sekali. Lebih daripada itu hukumnya sunnah. Dan diperbanyak. Jikalau imam memperpanjang rukuknya, maka kita mengulang-ulang terus, mengulang-ulang bacaan tersebut. Wa idza sajada, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, qala subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi, salasa marratin, demikian 3 kali. Hadis ini Ibu dikeluarkan Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Majah. Wa hunaka siyagun ukhra litasbih, dan di sana ada lagi lafaz-lafaz yang lain yang bisa dibaca ketika ruku dan sujud. Tasbih ketika bertasbih, wa dzikir, dan dzikir fir ruku'i was sujud, ketika ruku dan sujud. Ta'ti fi sunanil qauliyah, yang nanti akan datang pada sunnah-sunnah yang sifatnya qauliyah, ucapan, sifatnya qauliyah atau bacaan. Selesai Ibu wajib-wajib sholat, kita masuk kepada sunanus sholat, sunnah-sunnah yang ada di dalam sholat. Bukan rukun, bukan juga wajib, namun hanya sunnah. Sunnah Ibu bukan berarti kita membedakannya agar kita meremehkannya atau untuk meninggalkannya, tidak. Namun tujuan kita membedakannya ini hukumnya sunnah, yang sekiranya nanti kita lupa, kita luput darinya, maka tidak butuh kita mengulang sholat, demikian tidak butuh kita sujud sahwi. Karena amalan yang kita tinggalkan tersebut atau yang kita lupa tersebut apa? Hukumnya sunnah. Wadih Ibu? Jelas?
Wahia kismani, dan sunnah-sunnah salat ini ada dua pembagian. Qauliyatun wa fi'liyatun. Ada yang bersifat perbuatan, ada yang sifatnya qauliyah, ucapan. Ada fi'liyah, perbuatan, ada qauliyah, ucapan. Yang pertama Ibu, as-sunanul qauliyah, sunnah-sunnah yang itu sifatnya ucapan atau doa. Yang pertama al-qira'atu, qira'ah Ibu membaca Al-Qur'an ba'dal Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah. Sehingga Ibu, jikalau kita sholat ternyata kita lupa membaca surat setelah Al-Fatihah langsung rukuk, maka tidak butuh daripada sujud sahwi, apalagi ngulang sholatnya, tidak. Maka kita selesaikan saja karena itu hukumnya sunnah. Wa tusannu qira'atu suratin, dan disunnahkan membaca surat firraq'atainil ulayaini, di dua rakaat pertama. Di dua rakaat pertama. Kapan? Ba'dal Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah. Bi ijma'il ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa kadzalika tusannu qira'atuha ahyanan, demikian Ibu disunnahkan juga qiraah membaca surat kadang-kadang. Tapi kapan? Fi tsalitsati war rabi'ah, pada rakaat ketiga atau rakaat keempat. Pada rakaat ketiga atau pada rakaat keempat, kadang-kadang, karena ada riwayat yang menyebutkan hal ini. Namun seringnya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada rakaat ketiga dan empat mencukupkan dengan apa Ibu? Al-Fatihah saja. Maka bentuk sunnahnya kadang-kadang juga kita baca, kadang-kadang juga, tidak selalu. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Fa'an Abi Qatadah taqal, dari Abu Qatadah dia berkata, kana Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u, membaca qiraah atau membaca surat firraq'atainil ulayain, pada dua rakaat pertama. Dua rakaat pertama minadz zuhri wal asr, pada sholat duhur dan asar. Bi fatihatil kitabi wa surah. Ibu, kok di sini disebutkan duhur dan asar? Abu Qatadah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat pada dua rakaat pertama pada sholat duhur dan asar. Kenapa kok nyebutin duhur dan asar Ibu? Kenapa enggak maghrib isya? Karena duhur dan asar ini tidak diketahui, kecuali kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan bacaannya. Beda kalau maghrib isya subuh, itu jahar, gak usah dibilang, udah tahu. Nah, bi fatihatil kitabi wa surah, dua rakaat pertama pada sholat duhur dan asar membaca surat Al-Fatihah, wa surah, dan membaca surat. Wa yusmi'unal ayata ahyanan, dan kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan ayat kepada kami. Ini yang saya sebutkan tadi, kadang-kadang diperdengarkan dalam rangka ngajarin, ini membaca.
Wa yakrau fi rak'atainil ukhra akhirataini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat terakhir bi Fatihatil Kitab, dengan membaca Al-Fatihah saja, dan ini yang paling sering dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Ibu dikeluarkan Imam Muslim dan semisalnya mirip dengannya fil Bukhari, dalam Al-Bukhari. Terus mana dalil yang menunjukkan bahwasanya pada rakaat ketiga dan keempat juga membaca? Wa ammal qira'atu fi tsalisati war rabi'ati, adapun qiraahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada rakaat ketiga dan keempat, fali hadis Abi Sa'id, berdasarkan hadisnya Abu Sa'id, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholati dhuhri, pernah membaca pada salat duhur fi rak'atainil ulayaini, di 2 rakaat pertamanya, fi kulli rak'atin, di setiap satu rakaatnya, qadra salatina ayatan, setakaran, seukuran 30 ayat. Di setiap rakaatnya 30 ayat pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Setelah Al-Fatihah baca surat Ibu sekitar 30 ayat per rakaatnya. Wa fi ukhrayaini, adapun di 2 rakaat berikutnya, yakni rakaat ketiga dan keempat, qadra 15 ayat, setakaran, seukuran 15 ayat. 15 ayat berarti separohnya Ibu ya, setengahnya. Berarti 2 rakaat pertama itu lebih panjang dibandingkan 2 rakaat terakhir. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Wa yustafadu minal hadits sabiqi aidha, diambil faedah dari hadis ini Ibu, bahwasanya yustahabu an takunal qiraatu, dianjurkan, disunnahkan, disukai qiraah itu fil ulayaini, di 2 rakaat pertama, aktsara, lebih panjang, minal qiraati fil ukhrayaini, dibandingkan qiraah pada 2 rakaat belakang. 2 rakaat terakhir itu lebih pendek. Wa yustahabbu kadzalika tartilul qiraati wa tadabburuha bil ijma'. Demikian Ibu, disukai untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil beserta ditadabburi berdasarkan ijma'. Wa yukrahul ifratu fil isra'i fil qira'ah, dan dimakruhkan, dibenci berlebih-lebihan isra', sangat cepat ketika qiraah, ketika membaca surat bil ijma', sesuai dengan kesepakatan para ulama. Liqoulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rattilil qur'ana tartila, dan rotilkanlah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu tidak terlalu pendek atau tidak terlalu pelan, juga tidak terlalu cepat. Pelan atau tidak terlalu cepat, dan memberikan hak-hak huruf. Wa yustahabbu su'alullahi ta'ala wal isti'adatu bihi 'inda dzikri ayatir rahmati wal 'adzab. Disunnahkan juga Ibu, ketika kita qiraah membaca surat itu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan ketika melewati ayat-ayat tentang azab, dan minta rahmat ketika melewati ayat-ayat tentang rahmat, tentang surga, memohon surga Allah Subhanahu wa taala. Melewati neraka, kita berlindung dari api
neraka. Mungkin itu Ibu yang bisa kita sampaikan. Masih ada beberapa perkara yang terkait dengan membaca surat setelah Al-Fatihah ini, insya Allah akan kita lanjutkan jika ada umur yang panjang, insya Allah. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan, silakan Ibu. Ucapan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu atau walakal hamdu. Bacaan ini dibaca oleh imam, demikian makmum. Sami'allahu liman hamidah. Maka kita juga ketika melakukan gerakan Sami'allahu liman hamidah, kemudian ketika kita sudah tegak, kita baca Rabbana lakal hamdu. Demikian imam membaca Rabbana lakal hamdu. Adapun lafaz yang mengatakan yang sebagaimana kita sebutkan tadi, idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah, apabila imam telah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah kalian makmum Rabbana lakal hamdu. Ini tidak menunjukkan bahwasanya berarti makmum enggak mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dan berarti imam juga tidak membaca Rabbana walakal hamdu, tidak. Tidak. Sebagaimana contoh Ibu disebutkan bahwasanya idza qalal imamu waladdallin, maka ucapkanlah amin. Apakah pertanyaannya imam tidak membaca amin? Tidak, karena ada riwayat yang lain yang menyebutkan idza ammanal imam fa'amimu. Kalau imam sudah membaca amin, maka ucapkan juga amin. Sehingga ulama yang menjelaskan masalah ini, beliau mengatakan ini bukan dalil bahwasanya makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah, sehingga tetap wajib Ibu makmum demikian imam. Yang kedua, bacaan tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, maka dia tidak masuk hukumnya wajib Ibu. Tambahan itu adalah hukumnya sunnah. Yang wajib ya tadi Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Tambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ini kadarnya sunnah. Sehingga jikalau ada seseorang yang meninggalkannya tidak ada masalah. Namun perlu diketahui bahwasanya yang saya katakan tadi, kita mengenal sunnah bukan untuk meninggalkannya, namun hanya sekedar mengetahui. Jikalau kita ketinggalan membaca ini, maka itu tidak membatalkan sholat, plus tidak butuh daripada sujud sahwi. Jikalau ada yang berpendapat itu enggak dibaca terus menerus, wallahu ta'ala alam, apakah ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu tidak dibaca secara terus menerus. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini butuh dalil. Tapi kalau mengatakan sunnah, ya kita katakan sunnah. Mungkin itu Ibu. Ada yang lain? Nah, sholat kita sudah ketahui bahwasanya sholat malam atau sholat isya, maghrib, demikian subuh, itu semuanya sholat jahriyah. Itu sholat jahriyah. Pertanyaannya, ketika kita sholat sendiri, apakah juga wajib jahar? Maka jawabnya tidak wajib. Namun yang sunnah kita jaharkan pada sholat-sholat yang jahar, yang sir kita baca sir, namun tidak mencapai derajat wajib kecuali seorang imam atau sholat berjamaah tadi. Kalau sholat sendiri Ibu, maka tidak wajib tidak wajib jahar. Nah, demikian yang difatwakan di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kapan sujud sahwinya? Apakah setelah salam atau sebelum salam? Itu pertanyaannya, Bu. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya
riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa pada sebuah sholat, kemudian beliau sujud setelah salam, maka kita lakukan juga sujud setelah salam. Atau di riwayat-riwayat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lupa kemudian sujud sahwi sebelum salam, maka kita juga sujud sahwinya sebelum salam. Dan ada ulama yang mentafsir ibu dengan memberikan sebuah kaidah, jikalau sholat yang kita harus sujud sahwi ini kesalahan yang kita lakukan karena sebuah kekurangan, maka kita sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau kekurangannya bukan kekurangan tapi lebih nambah rakaat, kemudian kita harus sujud sahwi, maka sujud sahwinya setelah salam. Wallahu taala a'lamu bishawab. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.